Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Wardana dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari network security dan menjelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari network security. Salah satu teknologi telekomunikasi yang sangat diminati dan mulai banyak digunakan adalah teknologi wireless atau yang dikenal dengan teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel memang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah simple dan praktis. Untuk memanfaatkan teknologi ini, orang tidak harus repot-repot menarik kabel jaringan supaya komputer kita bisa dinikmati fasilitas internet. Sehingga kesemrautan karena banyak jalur kabel yang biasanya terjadi disebabkan pemandangan menjadi kurang enak dilihat dapat diminimalkan. Teknologi nirkabel saat ini digandrungi dan mulai banyak diaplikasikan sebanyak tempat umum seperti mall, bandara, hotel-hotel, kafe-kafe, kampus, perkantoran, taman-taman umum, bahkan perumahan warga adalah teknologi WiFi. Pertama ada kriptografi, yaitu kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode ini nantinya ditujukan agar informasi tertentu hanya dapat dibaca serta diproses oleh mereka yang memiliki akses khusus. Yang kedua, kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan berbasis aturan yang disebut algoritma. Algoritma dan konsep perhitungan matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Berikut ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama ada symmetric key kriptografi. Dalam symmetric key kriptografi, penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan. Jenis kriptografi yang sering digunakan dalam metode ini adalah AES atau Advanced Encryption System. Yang kedua ada public key kriptografi. Metode kriptografi ini memanfaatkan dua kunci yang saling berkaitan, yaitu kunci publik dan privat. Meskipun kunci publik dapat didistribusikan secara bebas, jika mereka dipasangkan dengan kunci privat, kode enkripsi dan data dalam kunci tetap akan menjadi rahasia. Hash function meringkas informasi dan mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum adalah sistem kerja dari metode kriptografi hash function. Jenis kriptografi ini mengandalkan persamaan matematika. Metode ini tidak memerlukan kunci apapun karena fungsinya telah disesuaikan untuk skenario pengiriman data satu arah. Berikut ada symmetric key algoritma atau DES dan AES. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan sistem penyandian blok yang bersifat non-volatile karena AES menggunakan komponen yang selalu memiliki inverse dengan panjang blok 128 bit. Kunci AES dapat memiliki panjang kunci bit 128, 192, 256 bit. Penyandian AES menggunakan proses yang berulang yang disebut dengan ronde. Jumlah ronde yang digunakan oleh AES tergantung dengan panjang kunci yang digunakan. Setiap ronde membutuhkan dengan masukan dari ronde berikutnya. Kunci ronde dibangkitkan berdasarkan kunci yang diberikan. Algoritma DES yang kedua merupakan algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan dunia, yang mengadopsi dari NIST atau National Institute of Standards and Technology sebagai standar pengolah sistem. Federal AES dan DS dirancang oleh tim IBM yang dipimpin Horst Wessel dengan bantuan dari NSA, National Security Agency. DS menggunakan kunci sebesar 64 bit untuk mengenkripsi blok juga sebesar 64 bit. Akan tetapi karena 8 bit dari kunci digunakan sebagai parity, kunci efektif hanya 65 bit. Yang ketiga ada public key algoritma. Algoritma asimetris atau biasa disebut asymmetric algoritma adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kunci
publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sungkar mengetahui kunci privat yang digunakan. Contoh-contohnya ada RSA, Diffie-Hellman, Digital Signature Algorithm, ElGamal, dan ECDSA. Lalu ada digital signature. Digital signature adalah tulisan tanda nama khusus dalam bentuk digital. Ini seperti sidik jari elektronik dalam bentuk pesan kode. Tanda tangan digital secara aman mengaitkan penanda tanda tangan dengan dokumen dalam transaksi yang direkam. Tanda tangan digital menggunakan format standar yang diterima, yang disebut Public Key Infrastructure atau PKI, untuk memberikan tingkat keamanan tertinggi dan penerimaan universal. Mereka yang mengimitasi teknologi tanda tangan spesifik dari tanda tangan elektronik yang juga dikenal dengan istilah e-signature, walaupun cara teknis ini berbeda. Lalu ada Public Key Management. Public Key merupakan dari Public Key Cryptography, yaitu suatu persandian yang dirancang supaya pesan dapat dikirim dan sampai di penerima dengan aman tanpa ada seseorang yang bisa membaca pesan tersebut. Dalam dunia SSL pun sama, kedua hal yang tersebut sangat penting dan menjadi kunci keamanan pada website. Saat melakukan pembelian sertifikat SSL, pastikan Anda tidak salah memberikan key pada vendor. Tem SSL di Indonesia tidak jarang menerima private key dari klien yang seharusnya disimpan oleh klien karena menyangkut dengan data perusahaan. Tim SSL Indonesia akan menjelaskan apa itu public key dan private key dan mengapa kedua hal tersebut sangat penting dalam dunia SSL. Public key dan private key merupakan pasangan kunci yang bertugas dalam proses enkripsi dan dekripsi. Communication Security, IPsec, firewall, dan VPN. IPsec adalah singkatan dari IP Security. Adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah berbasis CIP dan IP. Adalah sebuah framework standar terbuka yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Lalu ada VPN, terdiri dari satu set komputer yang berinterkoneksi dengan cara jaringan yang relatif aman dan yang menggunakannya enkripsi dan protokol khusus untuk memberikan keamanan. Pada setiap situs perusahaan atau workstation, database yang dihubungkan melalui satu dari lokal area net karya atau LAN, internet atau jaringan publik lainnya dapat digunakan untuk menghubungkan situs. Sebuah konfigurasi firewall didistribusikan melibatkan perangkat firewall yang terdiri ditambah berbasis host firewall bekerja bersama di bawah kontrol administrasi pusat. Authentication Protocol. Authentication Protocol adalah proses di mana seorang user melalui berbagai macam akses fisik berupa komputer, melalui jaringan atau melalui remote access, mendapatkan hak akses kepada suatu entity. Dalam jaringan ini, suatu corporate, seorang user melakukan login kepada suatu infrastruktur jaringan dan sistem mengenali user ID dan menerimanya untuk kemudian diberikan akses terhadap resource jaringan sesuai dengan otorisasi yang dia terima. Email Security. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat elektronik. Email ini sekarang sudah banyak digunakan untuk mengirimkan surat secara elektronik melalui jaringan, sehingga orang tidak perlu lagi untuk membeli amplop dan mengirimnya melalui counter pos. Yang pertama ada Client Mail User Agent MUA, fasilitas email yang berhubungan dengan pengguna, contoh Outlook, Eudora, Pegasus, Gmail, Pine, dan lain-lain. Yang kedua ada email server, terbagi dua menjadi, yaitu Mail Transfer Agent atau MTA, server yang bertugas mengirim, meneruskan, dan menerima email, contoh Sendmail, Gmail, Positik, dan lain-lain. Lalu ada Mail Delivery Agent atau MDA, server yang melakukan pengiriman secara aktual dan menerima
email dari MTA untuk dikenakan ke MUA inbox yang sesuai. Web security. Web security adalah istilah untuk mengatasi berbagai macam serangan atau attack dalam teknologi internet atau website. Ada banyak jenis serangan yang dilakukan oleh penjahat dunia maya, cracker seperti XXL, SQL injection atau CSRF. Dari sekian banyak jenis serangan, yang paling sering adalah XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting adalah jenis serangan yang memanfaatkan teknologi klien atau browser yang menyerang sebuah website. Umumnya yang terjadi adalah sebuah text script yang berisikan perintah berbahaya memasukkan ke dalam database. Nanti saat yang dijalankan perintah JavaScript tersebut akan mencuri data kita yang tersimpan pada cookie atau history browser. Untuk mencegah terjadinya serangan XXS, kita bisa menggunakan fungsi yang dapat memfilter tag HTML tertentu dan tag script yang akan masuk ke dalam database untuk PHP kita. Menggunakan fungsi strip_tag trim atau filter_var. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.